Di tepian pantai utara Pulau Jawa, pada abad ke-14, berdiri sebuah dukuh kecil yang dikenal sebagai kebon pesisir atau caruban. Dukuh ini didirikan oleh Ki Gedeng Tapa, seorang tokoh yang membangun permukiman sederhana di tengah hutan belantara. Nama Caruban sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti campuran, karena daerah ini menjadi tempat bertemunya berbagai suku bangsa, agama, dan budaya dari para pedagang yang datang dari jauh, dari Cina, Arab, hingga India, untuk berdagang rempah-rempah, kain, dan barang dagangan lainnya. Bayangkanlah, kapal-kapal besar berlabuh di pelabuhan Muara Jati, suara hiruk-pikuk pasar, dan aroma rempah yang menyelimuti udara. Inilah awal mula Cirebon. Sebuah desa nelayan yang lambat laun berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai. Pada perkembangannya, dukuh kecil ini mulai berubah wajah. Ki Gedeng Alang-Alang, pengurus pelabuhan yang ditunjuk oleh Kerajaan Galuh, memindahkan pemukiman ke Lemaungkuk sekitar 5 km ke selatan, mendekati kaki bukit. Disinilah benih kerajaan mulai ditanam. Pangeran Walangsungsang, putra sulung Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, memainkan peran penting. Ia memeluk Islam dan pindah ke Caruban Girang untuk menyebarkan agama baru ini. Dengan gelar Pangeran Cakrabuana, Walangsungsang mendirikan pemerintahan yang lebih terstruktur pada tahun 1430, menjadikannya sebagai pendiri Kesultanan Cirebon. Ia membangun Istana Pakungwati sebagai singgasana, dan Cirebon pun resmi lepas dari pengaruh Pajajaran, menandai kemerdekaannya pada tanggal 2 Dasi Sukla Pakca Cetra masa Serapatangatus Papat. Masa kejayaan Cirebon datang saat Syarif Hidayatullah, yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, naik tahta. Sebagai salah satu dari Wali Songgo, penyebar Islam di Jawa, Sunan Gunung Jati tidak hanya memperkuat Kesultanan Cina Islam pertama di Jawa Barat, tetapi juga menjadikannya pangkalan penting dalam jalur perdagangan antar pulau. Pada tahun 1529, ia mendirikan Keraton Kasepuhan yang menjadi pusat pemerintahan dan budaya. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon berkembang pesat, pelabuhan sibuk dengan kapal-kapal dari berbagai negeri, seni batik dan topeng Cirebon lahir, serta Islam menyebar luas ke wilayah sekitar. Cerita legenda menceritakan bagaimana Sunan Gunung Jati menggunakan kebijaksanaan dan untuk menyatukan rakyat, bahkan menikahi putri dari kerajaan-kerajaan lain untuk memperluas pengaruh. Bayangkan betapa megahnya keraton itu, dengan arsitektur campuran Hindu, Islam, dan Cina, mencerminkan keragaman budaya Cirebon. Namun, seperti kerajaan-kerajaan besar lainnya, Cirebon juga menghadapi badai. Kesultanan ini bertahan selama 3 abad, hingga abad ke-17. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video yang seru dari kami tentang sejarah-sejarah di seluruh dunia. Terima kasih dan sampai jumpa.